Shalom, pemirsa Gema yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk renungan pada hari ini, saya beri judul Dibersihkan oleh Tuhan dari Dosa. Salah satu alat yang digunakan di kemah atau bait suci adalah bejana pembasuhan. Fungsi dari bejana ini dalam ibadah di kemah suci adalah untuk membersihkan kepala, tangan, dan kaki sebelum orang datang kepada Tuhan. Itulah kemudian yang disebut dengan kata wudhu bagi orang Muslim. Makna rohani dari pembasuhan ini adalah bahwa ketika datang kepada Tuhan, orang harus datang dengan hati dan pikiran serta tindakan yang bersih. Air pembasuhan itulah yang membersihkan hati, pikiran, dan tindakan kotor dan dosa yang sebelumnya telah ditindakkan oleh orang itu. Sayang sekali, makna yang penting itu justru ditinggalkan oleh orang-orang Israel karena yang mereka pentingkan adalah dari sisi ritualnya saja, bahwa tindakan pembasuhan ini harus ada ketika mereka masuk ke dalam bait suci. Hal ini seperti yang ada dalam pikiran Simon Petrus ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Simon Petrus memiliki pikiran seperti kebanyakan orang Israel yang membasuh kepala, tangan, dan kaki. Tetapi mengapa Tuhan Yesus hanya membasuh kaki mereka saja? Tidak di tangan dan kepala. Sehingga Simon Petrus juga ingin dibasuh tangan dan kepalanya juga, supaya lengkap seperti ritual orang Yahudi. Kemudian Tuhan menjelaskan tentang makna pembasuhan itu. Pembasuhan itu adalah bagian dari makna yang lebih besar, yaitu mandi. Mandi adalah kegiatan untuk membersihkan diri, untuk membersihkan badan yang kotor, agar hidup ini menjadi bersih dan sehat. Makna rohaninya adalah membersihkan diri dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Namun kegiatan mandi dalam arti rohani ini tidak dilakukan oleh orang itu sendiri, melainkan Tuhanlah yang memandikan kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Mengapa tinggal kakinya saja yang perlu dibersihkan? Karena meskipun kita telah dibaptis, kita masih hidup di dalam dunia, masih saja dapat berbuat dosa. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther yang berkata, simul justus et peccator. Meskipun manusia sudah dibenarkan oleh Tuhan, masih juga ia dapat berbuat dosa. Maka dari itu, kaki perlu dibersihkan. Karena langkah kehidupan yang masih dapat berbuat dosa inilah yang harus tetap diakui sebagai dosa dan terus harus dibersihkan dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah sang sumber air hidup itu yang tetap selalu bersedia membasuh kaki kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Soli Deo Gloria.